Kecanduan seksual adalah kondisi psikologis, bukan sekedar masalah moral. Karena setiap manusia bisa saja memiliki luka batin, trauma, atau kondisi mental tertentu yang membuat perilaku seksualnya menjadi tidak terkendali. Nah, berikut ini adalah tanda-tanda wanita yang mengalami kecanduan seksual, atau yang dalam dunia psikologi dikenal sebagai hypersexual disorder. Mari kita bahas dengan hati yang lapang dan pikiran yang dewasa ya. 1. Terobsesi dengan fantasi seksual. Wanita yang mengalami kecanduan seksual biasanya memiliki pikiran seksual yang muncul berulang kali sepanjang hari, bahkan tanpa pemicu yang jelas. Fantasi itu hadir saat bekerja, belajar, berkendara, bahkan ketika ia sedang tidak memikirkan hal-hal romantis. Kondisi ini bukan sekedar nafsu besar, tetapi lebih kepada pikiran yang sulit dihentikan, seperti loop yang terus berputar. Akibatnya, fokus terhadap aktivitas penting sering terganggu, dan produktivitas menurun karena pikiran terus kembali pada fantasi seksual. 2. Menggunakan seks sebagai pelarian emosi. Sebagian wanita menggunakan aktivitas seksual untuk mengalihkan rasa stres, sedih, cemas, atau kesepian. Ketika emosi mereka tidak stabil, seks menjadi pelarian yang memberikan rasa nyaman sementara, seperti orang yang pelarian ke makanan atau belanja. Masalahnya, pelarian ini hanya menenangkan sesaat. Begitu rasa tenang itu hilang, ia mencari aktivitas seksual lagi. Inilah yang menciptakan siklus kecanduan, karena seks dijadikan obat untuk emosi yang sebenarnya tidak pernah diatasi dari akarnya. 3. Sulit mengendalikan dorongan. Ciri yang paling jelas adalah ketika wanita tersebut sulit mengendalikan dorongan seksualnya, meskipun ia tahu perbuatannya bisa membawa dampak buruk. Ada rasa seperti dorongan kuat yang membuatnya sulit berkata tidak. Dorongan ini bukan selalu muncul karena keinginan hubungan yang sehat, tetapi lebih kepada impuls keinginan mendadak yang sulit dikontrol. Ia tahu itu tidak tepat, tahu itu bisa berbahaya, tapi tubuh dan pikiran seperti memaksanya. 4. Tetap mengulang meski menimbulkan masalah. Wanita dengan hypersexual disorder biasanya terjebak dalam perilaku yang sama, meski ia sadar perilaku tersebut membuat hidupnya berantakan. Ia mungkin sudah mencoba berhenti tetapi akhirnya kembali lagi. Inilah yang membedakan kecanduan dengan perilaku normal. Kecanduan membuat seseorang kehilangan kendali, seperti ada magnet yang menariknya kembali meski ia tahu resikonya. Hubungan rusak, rasa bersalah meningkat, produktivitas kacau, dan kesehatan mental memburuk namun tetap sulit berhenti. 5. Keinginan seksual yang tidak seimbang. Kecanduan seksual tidak selalu terlihat dari frekuensi hubungan yang sering. Yang lebih terlihat adalah dorongan seksual yang tidak seimbang dengan kondisi fisik, emosional, atau situasi kehidupan. Ia bisa merasa harus melakukan aktivitas seksual meski sedang lelah, meski sedang sakit, meski harus kerja, dan meski sedang tidak mood. Dorongan ini terasa seperti kebutuhan mendesak, bukan sekedar keinginan biasa. 6. Sering merasa bersalah setelahnya. Setelah memenuhi dorongan seksual, biasanya muncul perasaan bersalah, malu, sedih, atau menyesal. Namun anehnya, perasaan ini tidak membuatnya berhenti. Rasa bersalah justru memicu emosi negatif baru. Dan seperti poin sebelumnya, emosi negatif itu malah membuatnya kembali mencari aktivitas seksual sebagai pelarian. Siklus ini membuat kecanduan semakin kuat. 7. Mengabaikan tanggung jawab dan kehidupan sosial. Ketika kecanduan sudah parah,
Wanita mulai mengabaikan pekerjaan, kuliah, keluarga, dan pergaulan karena pikirannya terlalu terfokus pada aktivitas seksual. Tanda ini paling mudah terlihat dari luar. Pekerjaan menurun, semangat hidup menurun, hubungan dengan keluarga renggang, dan lebih sering menyendiri. Semua ini terjadi karena energi mentalnya tersedot oleh dorongan yang berlebihan. Jadi, itulah 7 tanda wanita mengalami kecanduan seksual atau yang dalam dunia psikologi dikenal sebagai hypersexual disorder. Hypersexual disorder adalah kondisi psikologis yang nyata. Bukan aib, bukan kutukan, tapi kondisi yang bisa ditolong. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami tanda-tanda ini, cobalah untuk berbicara dengan psikolog atau terapis. Mendapatkan bantuan bukan berarti lemah, tapi justru itu bentuk keberanian. Sekian video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus memberikan edukasi dan wawasan positif. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.